Udah rekam ini, Je. Oke guys, ini adalah what we talk about when we talk about cinematography ya. Part 1 lah. Nanti gue akan ngomong sama beberapa orang-orang lagi yang gue rasa relevan untuk ngomongin ini. Kita udah sama Lutfi di sini. Hai Vi. Hai. Ya, Lutfi ini pengajar di Mondi Blank. Canggung ya. Apa? Mohon maaf saya orangnya canggung. Tidak bisa bersosialisasi jadi ya. Canggung petanggung. Kalau tanggung karena tanggung terus terlalu kentang. Ya, jadi ini kita akan ngomongin soal sinematografi. Mostly sih bagaimana orang memilih jadi sinematografer ya dalam dunia kerja dia di media film khususnya gitu. Nah, Lutfi ini teman-teman, Lutfi ini adalah pengajar di Mondi Blank Film Workshop gitu. Dia fokusnya mostly ke sinematografi, tapi dia juga dulu mantan mahasiswa gua sebelum dia lebih pintar dari gue ya. Jadi dia adalah dosen yang selalu memanen mahasiswa yang lebih pintar dari gue. Anyway, ya jadi sekarang Lutfi fokus ke sinematografi. Gue mau nanya pertanyaan simpel dulu sih, Vi. Ya. Waktu ngambil film dulu kan lo nyobain banyak hal ya. Lo nyobain nulis, nyobain direct gitu. Dan film-film lo juga kan sempat waktu kuliah gue ikut supervise gitu, dan gue suka sama ide-ide cerita lo gitu ya. Tapi ceritanya gimana sih, Vi? Lo bisa jadi nyemplungnya ke sinematografi? Jadi kayaknya harus mundur ke pas gue masih SMA dulu deh. Jadi kan waktu gue masih SMA itu gue kan kayak ngambil gambar nature aja karena kan gue udah suka naik gunung dan traveling segala macam. Jadi kan yang disuguhkan sama nature itu kan udah istilahnya udah bagus dan indah gitu ya. Jadi gue tuh emang mengemphasize dan fokus pada si indahnya ini aja gitu. Istilahnya yang mau indie lah gitu. Nah, cuma emang gue nggak pernah naro naratif atau apapun atau konsep atau apapun itu dalam karya-karya gue pada masa SMA gitu ya. Nah, makanya gue udah mulai emang udah istilahnya tertarik sama kamera dan gambar, dan itu pun gue masih belum tahu apa itu sinematografi pada SMA. Gue nggak tahu kayak term sinematografi itu apa, gue nggak pernah dengar. Jadi ya mungkin karena itu sih, jadi waktu SMA tuh lebih cinta sama gambar-gambar yang bagus aja gitu, dan nggak fokus sama naratif atau cerita atau apapun itu gitu. Lebih ke gambar aja sih gitu kan. Nah, cuma pas gue udah masuk ke kuliah yang dimana tuh udah diajarin semuanya, penyutradaraan, penulisan, editing dan segala macam, ternyata tuh sebuah gambar itu tuh nggak boleh ya. Gue sih mikirnya sekarang nggak boleh cuma sekedar bagus aja. Lo kalau misalnya cuma gambar bagus aja, lo bikin foto buat kalender aja gitu. Tapi maksudnya, wah, itu enak tuh buat kalian, balik mau cewek-cewek. anjing. Kalender emas, toko emas gitu kan, buset deh modelnya. Lo nggak mau kayak gitu aja? Mohon maaf ya. Yang ada kabur model yang lihat gue. Terus habis itu habis itu kayak ya udah nih, gue diajarin di kuliah bahwa sebenarnya tuh gambar itu bisa lebih dari sekedar bagus. Gambar itu bisa bercerita, dan lu tuh bisa banget ngasih tahu ngasih tahu semua orang bahwa gambar nih bisa menceritakan sesuatu loh gitu. Yang gue selalu ingat, prinsip yang selalu gue ingat dari kampus tuh dulu adalah show don't tell. Jadi gimana caranya kita tuh lewat gambar tuh benar-benar menceritakan si film ini gitu tanpa harus ada dialog dan segala macamnya gitu. Nah, jadi gue mikirnya kayak oke, kalau misalnya emang show don't tell berarti bukan cuma sekedar bukan cuma sekedar cerita yang kita kasih tahu, bukan cuma sekedar informasi, tapi mungkin juga emosi, rasa gitu. Jadi mungkin penonton tuh nggak harus ngerti, tapi penonton tuh menurut gue penonton tuh bisa ngerasain juga lewat gambar lu gitu. Makanya kalau misalnya menurut gue sinematografi tuh kenapa gue lebih fokus dan suka ke situ, karena emang gue suka gambar-gambar yang bagus, dan kedua emang gue suka banget
ngasih certain emotions lewat gambar gitu. Maksudnya dari lighting, dari segi komposisi dan segala macam gitu. Itu tuh bisa menceritakan banget banyak hal loh yang, atau misalnya kayak itu bisa banget menunjukkan banyak hal yang orang tuh bisa ngerasain certain emotions juga gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Ya walaupun gue udah mulai menemukan kecintaan gue terhadap directing ya gitu. Cuma emang tetap selama ini proyek-proyek yang gue jadi saudara itu DOP-nya ya tetap gue sendiri sih gitu. Jadi emang kencengnya tuh masih di sinematografinya itu gitu. Yang gue istilahnya yang gue angkat itu tetap di sinematografinya gitu. Oke, nah ini kalau kita ngomongin karya-karya lo ya, gue kan apa namanya, di Mondi Blank gue tuh berusaha untuk bisa punya pengajar yang praktisi gitu. Itulah kenapa banyak juga kelas-kelas kita, hampir semua kelas kita tuh tergantung pengajar bisa apa enggak gitu. Kalau lagi syuting ya udah nggak usah ngajarin gitu. Ya, bisanya aja. Bisanya aja gitu, karena itu yang penting. Jadi kalau dan Yeah. at one point kalau pengajarnya tiba-tiba merasa, aduh gue pengen ngajar doang deh, gue nggak mau syuting lagi, udah nggak usah ngajar lagi kalau gitu. Karena buat gue ada masalah Goodbye. tuh. Iya, buat gue ada masalah ketika seorang pengajar film nggak syuting lagi gitu. Iya, iya sih. Masalah besar karena dia bakal kelewatan banyak. Film ini bener-bener teknologinya Iya, iya. apa model bisnisnya berkembangnya cepet banget, dan kalau lo nggak ikutan di lapangan lo akan ketinggalan Betul. dan pengajaran lo akan obsolete gitu. Iya, iya. Nah, jadi gue Betul. cukup apa ya, bukan cukup, malah agak obses sama semua pengajar di Mondi. Gue track semua gitu kerjaannya, ngapain aja sih orang-orang ini gitu. Yang di Apalagi mana kalau dapet saya iya, apalagi kalau dapet piala kan gitu kan, wah piala nih siapa nih menang kita kemarin nih anjing. Gitu kan, dan lumayan kan membanggakannya kalau ada pengajar Mondi atau murid kita gitu yang menang penghargaan atau keluar negeri. Dan gue sebagai pengajar lo tau sendiri kan bahwa gue dari awal lebih bangga sama murid yang berprestasi daripada gue yang berprestasi. Anyway, gue ngeliat kerjaan-kerjaan lo nih kan, Iya. yang paling gokil pasti awal alam kan nih, dari alam, habis itu gue juga ngeliat banyak kerjaan lo yang wedding dan pasangan-pasangan romantis, percintaan gitu. Terus habis itu baru ngeliat MV-nya juga sentimentality-nya kuat banget gitu ya, pengarahan gayanya kuat banget di situ. Tapi nggak cuma diarahin, tapi juga lu juga mikirin teknik-teknik dari mulai slow motion sampai pewarnaannya gitu. Ya. Nah, sedikit apa ya, evaluasi dari gue ngeliat tuh bahwa kayaknya banyak gaya lo itu untuk yang lo sendiri kerjain ya, itu banyak banget yang romantik gitu. Romantik dalam artian kalau dalam hubungan antar manusia di romantiknya asmara kelihatan lo ngasih gaya-gaya asmara yang serius-serius ya, jadi emang kurang bercanda gitu ya. Serius banget ya anaknya. Tapi kayaknya itu tren perkawinan gitu, kayak perkawinan itu mesti Iya. serius gitu men. Kalau Tuh. bercanda kayaknya wah lo bakal cepet selesai perkawinan lo gitu. Iya, ya enggak, lo nggak bisa bercanda. Maksud gue adalah apa namanya, itu orang ya, romantis orang lebih serius. Tapi di alam, ketika kita bicara soal romantisisme dalam alam, itu kan gaya seni Renaissance ya, dimana orang-orang tuh apa namanya ngelihat industri manusia menguasai alam tuh suatu yang menyeramkan gitu ya. Maka alam lebih gede daripada manusia. Di situ gue lihat warna-warna yang lo pakai untuk alam, foto alam lo aja sendu-sendu gitu warnanya. Waduh gila gitu. Naratifnya terbangun sih, naratif Ya. alam itu, apalagi dengan film lo yang Pesan dari Masa Depan. Wah itu berat bener buat gue tuh one of apa namanya, salah satu film kampanye terbaik yang gue lihat dan nggak disponsorin sama siapa. Buat gue itu concern yang kuat banget gitu. Bahkan sebelum pandemi udah mikir nih dunia bakal kayak begini nih. Iya, dan itu tuh 2019 ngomong Bang di film itu semua orang harus memakai masker. Ending 2020 langsung. Berat gitu kan masker. Gua tuh visioner emang. Cuma kan sebenarnya kan apa namanya, kalau kita lihat apa film kayak apa namanya Don't Look Up misalnya kan, itu kan kritik parah banget bahwa kita udah tahu bakal kayak begini gitu. Iya. And then we don't do anything about it kan, ya udah kayak suicidal aja nih semua orang. Iya. Ya pertanyaan gue adalah ini gaya ini kenapa sih lo pilih gitu, apa namanya
apa ada nggak sih kalau lu nggak bisa jawab kenapa, mungkin lu bisa jawab dengan bagaimana gaya ini bisa jadi gaya lo yang sekarang gitu. Ada temen gue yang bilang gambar-gambar gue tuh surreal, ya. Nah, kayaknya sih there's something to do dengan cara gue melihat kenyataan. Gue tuh nggak pengen, gue tuh nggak pengen, gue tuh nggak suka sama yang nyatanya kayak gini, ngerti ya? Gue pengen ubah gitu. Gue sih basicnya mungkin dari situ ya. Cuma kalau misalnya kayak alam gitu, misalnya mungkin gue mau over romanticize alam gitu, ya mungkin kalau misalnya kita ngomongin karya-karya gue yang lebih ke alam gitu, mungkin kayak dari dulu kan dari SMA yang udah gue bilang tadi, gue kan lebih suka naik gunung dan segala macam, gue kabur ke alam dan segala macam gitu. Nah, emang emang sobat senja dan suhokinya tuh ada banget pada saat itu gitu. Kecintaan gue terhadap si nature ini tuh ada banget, dan kayak apa ya, lebih sekedar kayak mau ngejagain si alam ini, gue lebih kayak cinta aja nih hubungan antara gue dan alam gitu, benar-benar hubungan yang personal gitu kalau misalnya itu alam ya. Jadi kenapa mungkin gambarnya sendu-sendu, karena kayak nggak tahu ya, gue tuh yang udah gue bilang tadi, kayak gue tuh I have this connection sama nature yang gue tuh gak bisa jelasin gitu loh. Kalau misalnya gue ke alam tuh, gue tuh pengennya ya hilangnya. Kayak gue tuh sering banget naik gunung gitu misalnya, terus tiba-tiba tuh gue cabut aja dari rombongan gue, walaupun ini bahaya ya dan tidak direkomendasikan. Gue cabut aja dari rombongan gue, terus gue udah ambil gambar aja. Dan itu tuh cara gue, ini mungkin terkesan pretensius as fuck ya, cuma itu tuh cara gue untuk ngobrol dan having my moment with nature gitu. Dengan gue mengabadikan dia dan segala kemegahannya mereka gitu ya, yang gak gue lihat di kehidupan sehari-hari gue gitu. Makanya tuh dari mata gue udah foto, terus dengan emosi gue yang ada di situ pada saat itu, dengan gue mendengarkan musik dan segala macem, gue tuh merasa dengan gue ngasih warna yang sedemikian rupa di Lightroom dan segala macem, atau di grading gitu ya, itu tuh lebih bisa gue sampaikan apa yang gue rasakan pada saat itu, ngerti nggak? Pada saat itu, pada saat gue di alam itu, ini tuh yang gue rasain tuh kayak gini loh, gitu. Dengan segala slow motion gue dan segala detail-detail shot itu tuh yang gue perhatiin dan gue rasain tuh ya itu semua gitu. Jadi lebih ke arah intimacy antara gue dan si alamnya ini sih gitu. Misalnya ada video gue yang gue waktu ke Gunung Semeru, judulnya Satu-satunya Jalan. Nah itu gue merasa waktu gue ke Semeru tuh gue bener-bener dihajar banget sama Semeru. Itu tuh salah satu gunung tersulit yang pernah gue naikin gitu ya. Dan pada saat di Semeru tuh yang bisa gue pikirin adalah, kalau gue nggak ke puncak, pokoknya satu-satunya jalan untuk ke puncak ya maju, ngerti nggak? Kalau lo nggak mau ke puncak ya mundur gitu. Kalau lo nggak mau pulang, nggak usah maju gitu. Walaupun emang puncak bukan tujuannya gitu. Nah makanya struggle itu dan segala apa yang gue rasakan pada saat naik Semeru tuh gue tumpahin ke video itu semua gitu. Persis kayak gitu. Itu yang gue gambarin tuh bener-bener kayak gitu gitu rasanya waktu naik ke Semeru gitu. Cuma kalau misalnya untuk style gue yang lain gitu, misalnya wedding atau romantisisme gitu ya, ke cinta-cintaan atau segala macamnya, itu mungkin sih lebih ke arah kayak misalnya gue nge-shoot video pre-wedding gitu ya, atau wedding, gue tuh lebih memandang si wedding ini tuh sebagai intimacy dan momen yang harus diabadikan oleh mereka, dari ke mereka berdua nih. Makanya ada slow motion dan segala macam. Karena tuh menurut gue wedding tuh emang tidak sebercanda itu gitu. Kayak kan ada kan video wedding yang kayak editingnya tuh wow, gitu kan, terbang-terbang gitu. Ya lu tau lah ya kan. Nah, Tahu. itu lebih ngarahin pada si momennya mereka berdua ini, yang kayak misalnya nih,
bengongnya mempelai pria dan wanita tuh beda loh. Bengongnya mereka tuh ada ini kepikirannya ke masa depan nih gitu. Kayak anjing gue bakal nikahin ini orang, terus kayak mereka lihat-lihatan tuh sedetik aja tuh kayak udah berasa kayak lo bakal jadi milik gue selamanya nih gitu. Gue sih ngerti gitu ya. Kayak intimacy dan momen mereka berdua itu tuh yang selalu suka gue tangkep gitu. Kayak misalnya momen-momen ada gue nge-capture nikahan juga, dia lagi nulis janji nikah gitu. Gue yakin tuh dia nggak cuma sekedar nulis, pasti tuh di pikirannya dia dan cara dia ngelihat itu tuh udah kelihatan banget gitu. Makanya Salah nggak ya gue? iya kayak aduh salah apa? Gue nikahin orang yang salah nggak ya? Kayak ya gitu maksudnya kayak menurut gue tuh orang-orang ini tuh si orang-orang yang mau nikahin itu emang bener-bener kayak apa ya, slow down in time pada saat mereka lagi ada di momen-momen itu. Makanya itu yang coba gue tangkap sih. Yeah. Jadi apa namanya, intimasi alam dengan orang, intimasi orang dengan orang gitu ya. Habluminanas janji. Pokoknya sih kayaknya sih Jadi ceramah gue. Iya. Intimasi, dan kalau misalnya emang diperhatiin tuh gue lebih banyak menggunakan kontras yang gelap-gelap gitu ya nggak sih? Kontras dan apa namanya, slow motion dan slow pace gitu-gitu, dan gue lebih banyak still karena tuh satu dengan kontras, dengan tabrakan atau perpaduan antara si terang sama gelap ini tuh menurut gue dari segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh nggak ada yang cuma hitam sama putih doang. Pasti itu perpaduan antara keduanya, dan that's what I like about everything else yang gue capture gitu. Pasti itu kalau kita naik gunung misalnya, upside-nya terangnya kita happy, kita naik gunung, cuma gelapnya tuh ya kita capek, gelapnya juga kita motorin tuh gunung gitu. Tapi kita upside-nya terangnya kita ya kayak gitu-gitu lah. Kita upside-nya dapat gambar bagus gitu. Kalau misalnya wedding itu misalnya it's not just about lovey-dovey dan hal itu kan, pasti kan ada konflik sama pasangan lo ntar segala macam. Itu tuh yang selalu suka gue tangkap dari kontras ini gitu, antara gelap dan terangnya gitu. Dan emang dari segi estetika, kontras itu kan yang lebih apa ya, ngasih kesan emosi gitu ya, daripada cuma flat doang gitu. Jadi itu yang selalu gue pegang sih kalau untuk kontras. Kalau misalnya slow pace, gue tuh apa ya, kalau misalnya gue lagi ngedit gitu misalnya, itu tuh kayak ngasih nafas dulu ke penonton bahwa coba lu rasain ini dulu deh, ngerti ya? Kalau slow pace, jangan lu coba perhatiin dulu deh, coba lu rasain dulu. Nah kayak gitu sih kalau slow pace sih. Waduh, itu apa ya? Secara directing gue sering banget dapat kritik kalau ngedirect sangat tidak slow pace. Gue sangat fast pacing, tapi bukan editing ya, maksudnya lebih ke cerita dan acting gitu. Lo kan juga pernah jadi DOP gue, dan lo tau lah directing gue tuh kayak bat gitu kan. Kelar gitu. Gitu. Udahlah. Itu sesuatu yang apa namanya banyak dikritik ke gue, dan kalau ketemu sama DOP kayak lo, enaknya adalah gue sering dapat shot-shot yang bisa istirahat gitu. Jadi nggak filmnya nggak terlalu lambat, seperlunya aja. Terus ada kalau misalnya gue minta sama lo shot-shot yang ya still atau apa fokus ke satu subjek gitu, lo bisa kasih yang super duper enak sih di situ. Thank you banget tuh soal itu tuh. Anyway, gue di sini gue nggak bakal ngomongin teknis gitu, karena teknis itu urusan workshop ya gitu. Mau kamera apa kayak, mau pakai apa namanya lensa apa kayak gitu ya. Iya bebas, itu nanti di workshop lu bisa belajar sendiri tuh soal lighting apa macam-macam gitu. Tapi buat gue pengen nanya yang terakhir dari gue adalah, menurut lo sebagai sinematografer, buat kita mulai nih untuk gue akan jadi sinematografer, gue bukan jadi fotografer, bukan jadi kameramen gitu ya. Bukan jadi kameramen nih, gue sinematografer gitu. Itu apa sih yang lo perluin sebenarnya? Berat nih. Kalau menurut gue sih
lo mesti peka sih sama surrounding dan emosi gitu. Dan juga dari segi konseptual, karena gue sempet dengar di podcastnya Joko Anwar sama Ical Tanjung, dan gue setuju banget bahwa sinematografer itu tuh perkawinan antara konseptual dan teknis gitu. Oke, lo bisa memikirkan sebuah konsep visual yang emosional, menarik dan segala macam, tapi you don't know how to achieve it, ya susah. Tapi menurut gue yang basic, yang benar-benar basic harus kita punya, menurut gue adalah ya willingness untuk harus tetap cari tahu dan membuka diri terhadap konsep yang macam-macam sih, jangan nutup diri banget gitu. Kayak misalnya gue sempet di satu creative block di mana menurut gue ini tuh udah keren banget dan gue nggak mau cari ide yang lain. Tapi itu ternyata tuh itu sebuah hambatan gitu. Jadi menurut gue sih untuk jadi sinematografer tuh it takes more daripada lu apa istilahnya, kayak takes more daripada lu cuma pengen doang tapi lu nggak mau cari referensi, lu nggak mau belajar lebih banyak tentang konseptual dan segala macem. Karena kan referensi gambar kan bisa dari macam-macam ya, bisa dari foto, bisa dari lukisan, bisa dari film-film yang lain gitu. Cuma menurut gue sih ya willingness dan si niatnya itu sih untuk belajar teknis, tapi at the same time juga menge-achieve si konseptual yang lo punya gitu. Dan berani sih, harus berani. Kalau misalnya lo takut untuk aduh kayaknya nggak bisa deh konseptual kayak gini, ya susah gitu. Karena kan kalau misalnya lo cuma ada di comfort zone lo doang, ya gambar lo nggak kemana-mana dan nggak bicara apa-apa. Menurut gue sih gitu ya. Oke, ya cukup mencerahkan lah ya, apalagi buat anak-anak yang baru mau jadi sinematografer tapi baru bisa pegang kamera kan. Ya tapi nggak menakutkan lah ya. Harusnya jangan menakutkan lah. Tapi emang kuncinya emang di konsep. Maksud gue director, producer, sinematografer, production designer gitu. Chief ini pemegang konsepnya gitu. Dan kadang agak menyeramkan ketika orang ngaku jadi chief tapi dia minta brief terus gitu. Maksudnya minta briefnya spesifik detail banget gitu. Terus lu chief apaan kalau minta brief detail banget gitu kan? Lo cuma eksekutor doang dong. Eksekutor doang dong. Semua udah gue bikinin nih briefnya nih kan gitu. Iya. Makanya. Dia emang harus tahu minimal nge-brief dari satu brief dari director. Kita harus bisa dapat sebuah konsep yang kita tawarin. Konsepnya begini gimana nih kalau begini nih gitu. Iya. Itu sih suatu yang buat gue penting banget juga sih ya, konseptual itu. Dan itu gue rasa memang mesti belajar banyak ya, khususnya kalau untuk sinematografer, production designer, director, chief tuh mesti ngerti visual art gitu ya, sejarah seni lah gitu, dikit-dikit lo lihat apa genre atau apa kesenian lain gitu ya, kayak bisa belajar banget di situ. Oke, Vi, thank you Vi, udah 20 menit nih, kita bang pendek-pendek aja. Ya. Gue malas ngeditnya. Gue ngebacot gak sih? Kayaknya ngebacot deh gue. Apa? Gue kayaknya terlalu ngebacot gak sih? Gue juga ngebacot kok, kita kan sama-sama ngebacot di sini. Ini adalah acara bacot untuk kita pamer portfolio kita ya, by the way. Jadi kawan-kawan sekalian, thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di episode nanti. Oke, thank you Vi. Ade. Kerasa enggak?